Jika dipersilakan berbicara langsung, aktifkan mikrofon hanya saat diberi kesempatan oleh moderator, dan perkenalkan diri Anda sebelum mengajukan pertanyaan. 8. Rekaman webinar dan materi presentasi akan dibagikan kepada para peserta yang terdaftar setelah acara selesai, jika diizinkan oleh penyelenggara dan pembicara. 9. Dilarang merekam atau mendistribusikan konten webinar tanpa izin dari penyelenggara. 10. Harap menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam semua interaksi selama webinar. 11. Penggunaan kolom chat harus sesuai dengan topik webinar dan tidak untuk keperluan pribadi atau promosi produk atau jasa. 12. Jika mengalami masalah teknis, seperti tidak bisa mendengar suara atau melihat presentasi, harap segera laporkan kepada tim teknis melalui fitur chat. 13. Disarankan untuk menggunakan headset atau earphone untuk kualitas audio yang lebih baik. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Strategi Tembus Jurnal Sinta II, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Publikasi, yang sekarang sangat penting bagi mahasiswa ataupun dosen untuk meningkatkan kekaryaan dalam bidang publikasi. Acara ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam serta solusi yang praktis dalam metode analisis data. Kami berharap bahwa sesi ini akan memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Sebelum memulai acara webinar pada siang hari ini, mari kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyebutkan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pemutaran video company profile Lembaga Pusat Publikasi. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mitoriana Porusia SKM MSc. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin peserta webinar diharapkan mempersiapkan dirinya masing-masing. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video company profile Lembaga Pusat Publikasi.
Acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mitoria Porusia, SKM MSc. Beliau adalah merupakan akademisi dari peneliti di bidang kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus keahliannya mencakup entomologi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian vektor penyakit, serta penelitian dan publikasi ilmiah. Ia aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Kepada Ibu Mitoriana Porusia SKM MSc, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Anindya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah PPT saya bisa terlihat? Bisa. Bisa. Bisa Oke. terlihat Ibu. Bisa. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Eh, saya di sini akan membagikan tentang pengalaman dan juga tips dan trik untuk tembus jurnal Sinta 2. Nah, nanti kita akan berbicara banyak hal ya, tentang jurnal Sinta 2. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Mitoriana Porusia dan tadi sudah dibacakan beberapa informasi terkait saya. Saya saat ini terafiliasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S1 saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Kesehatan Masyarakat. S2 saya di University of Birmingham, jurusan Public and Environmental Health Science. Kemudian saat ini saya sedang menempuh studi doktoral di University Malaya, Malaysia. Bidang saya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang health entomologist atau entomologi kesehatan. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini bidang ilmunya tidak hanya kesehatan, bervariasi. Nanti tenang saja Bapak Ibu, kita akan membahas ke materi yang lebih umum ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah publikasi, ada juga rekan-rekan yang belum pernah publikasi, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas mulai dari apa sih jurnal Sinta 2 itu dan sampai ke publikasinya. Nah, nanti kita akan bahas dari awal hingga akhir. Oke. Oke. So, saya mau apresiasi pada publikasi.id yang telah mengundang saya di webinar hari ini. Dan alhamdulillah webinar ini bersifat gratis. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu dari kita berjumpa di sini dan berbagai pengalaman, ya Bapak, Ibu. Oke. Dan ternyata pusat publikasi.id ini bisa memberikan layanan di bidang asistensi atau drafting ya Bapak Ibu. Nah, nanti poin-poin mana yang Bapak Ibu kira-kira akan kesulitan, mungkin nanti bisa bertanya ke publikasi.id untuk konsultasi lebih jauh. Oke, karena waktunya agak singkat Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit cepat, nggih. Jadi kita akan bahas dulu yang pertama. Nah, apa itu Jurnal Sinta 2? Kita akan menjawab dalam pertemuan kali ini. Apa itu Jurnal Sinta 2? Kemudian bagaimana cara publish di Jurnal Sinta 2? Ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah ada yang kenal, terbiasa dengan Sinta, tapi mungkin ada teman-teman yang belum, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, apa itu jurnal? Jurnal ilmiah adalah media, ya, media publikasi akademik yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Artikel di dalamnya, ini jurnal itu sama seperti magazine, majalah, ya. Jadi di setiap majalah itu dia ada edisinya, dan di setiap edisi itu dia ada artikel-artikel di dalamnya berdasarkan topik-topik tertentu. Ya, ya, jadi jurnal itu adalah wadahnya ya, rekan-rekan. Kemudian di dalamnya ada artikelnya. Nah, artikel itu adalah artikel-artikel penelitian yang akan kita publish di dalam jurnal itu. Ya. Nah,
artikel di dalamnya umumnya melalui proses peer review. Apa itu peer review? Jadi akan direview atau akan dilihat, akan dinilai oleh peer. Jadi orang-orang yang membidangi di bidang yang sama tentang topik yang akan dipublikasi. Kemudian, apa itu pemeringkatan jurnal Sinta? Nah, Sinta itu apa sih? Ya, mungkin kita tahunya Rama dan Sinta ya, Bapak Ibu. Tapi Sinta di sini memang Sinta logonya adalah Sinta yang Rama ya. Nah, tapi apa sih maksudnya? Jadi Sinta itu adalah singkatan dari Science and Technology Index ya. Jadi ada sistem yang digunakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia untuk menilai dan memetakan kualitas kinerja jurnal ilmiah di Indonesia. Ya, jadi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ini dia akan direview dan akan dilihat ya apakah dia bisa menyesuaikan dengan standar publikasi jurnal secara profesional gitu ya. Nah, jurnal terakreditasi dikategorikan dulu ada Sinta 1 sampai 6 Bapak Ibu, tapi sekarang sudah dipotong ya. Jadi Sinta 1 sampai Sinta 4 saja. Kalau yang kemarin 5 dan 6 bagaimana? Nah, maka akan dianggap belum terakreditasi Sinta. Jadi dia harus melakukan evaluasi lagi sehingga bisa masuk ke salah satu Sinta. Dan Sinta 1 sebagai peringkat tertinggi ya, rekan-rekan. Jadi jangan kebalik, Sinta 1 sampai 4 top tiernya yang Sinta 1 ya. Nah, nanti kita akan buka contohnya. Jadi kalau jurnal itu sudah mendapatkan Sinta, maka dia akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Nah, ini adalah contoh Sinta 2, yaitu terakreditasi peringkat 2. Nah, ya, jadi jangan bingung, Sinta 2 itu apa sih? Ya. Oke, apa itu jurnal Sinta 2 dan bagaimana cirinya? Nah, tadi kita sudah bahas, oh Sinta 2 itu adalah pemeringkatannya. Lalu apa bedanya dengan Sinta 1, 2, 3, 4? Nah, oke. Jurnal ilmiah Sinta 2 terakreditasi tingkat 2 itu memiliki standar pengelolaan dan kualitas ilmiah yang relatif tinggi. Ya, Bapak Ibu, tapi bukan yang top. Artinya Sinta 1 adalah yang paling top. Artinya dia kualifikasinya lebih bagus, dan beberapa ada yang sudah terindeks Scopus ya Bapak Ibu untuk Sinta 1 ya. Nah, Sinta 2 ini sedikit di bawahnya dari Sinta 1 ya. Mereka sudah memiliki ISSN dan pengelolaan jurnal yang memenuhi standar akreditasi nasional ya Bapak Ibu. Nah, biasanya Sinta 2 itu tidak langsung ujuk-ujuk baru publis tahun ini langsung dapat. Tapi dia biasanya akan bertahap dari Sinta 4 dulu, Sinta 3, terus kemudian naik ke Sinta 2. Nah, nanti kita juga akan melihat cara mengecek pemeringkatan Sinta dan cara cek author guideline. Oke, nah nanti saya izin untuk bolak-balik PPT dan web karena memang harus langsung melihat langsung ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih cara ngecek ini Sinta 2 atau bukan. Oke, saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, buat rekan-rekan yang ingin mengecek apakah jurnal yang dituju itu adalah Sinta 2. Atau misalkan, ya saya mau melihat-lihat yang di Sinta 2 itu ada jurnal apa saja yang cocok dengan bidang saya. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa menuju ke link berikut. Apakah web saya terlihat, Bapak Ibu? Lihat ya. Oke. Nah, di sinta.kemdiktisaintek.go.id ya, rekan-rekan bisa menuju ke link ini. Kemudian rekan-rekan bisa mengetik jurnal yang diinginkan. Contoh misalkan di sini ada source, kemudian ada jurnal. Nah, rekan-rekan silakan klik jurnal. Ya. Nah, kemudian di sini akan ada informasi tentang jurnal-jurnal yang ada. Nah, ini ya ada S1. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat ada S1 itu artinya Sinta 1. Nah, ini terindeks Scopus ya, dan ini juga terindeks Garuda. Nah, sekarang kita mau pilih yang Sinta 2. Maka kita bisa klik di bagian filter. Nah, di sini terlihat kan ada Sinta 1 sampai ini masih ada pemeringkatan Sinta 6. Ini mungkin nanti akan diperbarui webnya. Kemudian ada Sinta 2 kita klik.
Nah, kemudian tergantung topik atau bidang yang Bapak Ibu tekuni ya. Jadi tentang apa? Misalkan kesehatan atau sains atau sosial ya, education ya, monggo silahkan dipilih. Nah, di sini saya akan contoh klik health, kemudian filter jurnal. Nah, di sini akan ada banyak sekali informasi terkait jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2. Logonya adalah S2 accredited ya, jadi sudah terakreditasi Sinta 2 ya. Bapak Ibu silahkan cari jurnal yang diinginkan atau sesuai dengan bidang yang ingin Bapak Ibu kaji atau tempat untuk mempublikasikan. Nah, kemudian kalau misalkan kita klik salah satu di sini, ya Bapak Ibu, itu kita bisa melihat profil lebih lanjut terkait dengan jurnal yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, Jurnal Sains Veteriner Universitas Gadjah Mada. Ya, ini kita bisa lihat impact-nya, Google citasinya, kemudian juga akreditasinya. Ya, kemudian ada contoh-contoh artikel yang pernah diterbitkan di jurnal ini. Nah, tapi Bapak Ibu tidak bisa langsung mengklik website itu dari sini. Ini bukan website tempat kita mempublikasi di jurnal tersebut ya, Bapak Ibu. Ini seperti rangkuman dari berbagai macam jurnal yang ada di Indonesia. Nah, untuk webnya Bapak Ibu kadang bisa diklik di sini Bapak Ibu. Nah, kalau ini berarti connect ya Bapak Ibu. Kadang juga kita bisa cari namanya ini, nama jurnalnya, kemudian kita cari di Google dan nanti insya Allah langsung ketemu. Nah, ini bisa ya diklik di website ini, bagian ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah laman atau web dari jurnal tersebut. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Kita akan kembali lagi ke PPT ya. Oke. Nah, tadi sudah tahu cara bagaimana kita mengecek apakah jurnal yang kita inginkan masuk Sinta 2 ataukah Sinta 2 itu jurnalnya apa saja. Itu kita sudah tahu, bisa cek di tadi ya link di sinta.kemdikti.sente. Oke. Lalu kalau sudah tahu target jurnal yang mau kita publikasi, lalu bagaimana Bu tahapannya? Nah, proses publikasi itu Bapak Ibu tentu saja didahului dengan adanya penelitian. Penelitian ini bisa dari hasil skripsi, kemudian bisa dari tesis, disertasi, dan juga bisa dari hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, misalkan ada yang dosen atau peneliti, Bapak Ibu bisa melakukan pengambilan data, baik data primer maupun data sekunder, ya. Nah, itu juga kembali ke apa namanya jurnalnya, Bapak Ibu. Apakah jurnalnya itu mau dari main data atau original artikel atau bisa seperti review, ya. Itu sangat tergantung dari jurnalnya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian apapun, insya Allah tetap ada wadahnya, jurnal apapun itu. Jadi tetap jurnalnya yang menyesuaikan hasil penelitiannya, bukan targetnya Sinta 2 baru kita buat penelitiannya, tidak ya. Kemudian setelah melakukan penelitian, maka kita perlu melakukan drafting. Nah, drafting ini adalah proses untuk memoles, membuat, merangkai hasil penelitian itu menjadi sebuah artikel yang bisa diterima, dibaca, dan diakui sebagai hasil karya tulis ilmiah yang layak untuk dipublikasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah menurut saya part yang dari sekian ini drafting ini adalah 60-70% dari usaha kita dalam publikasi ya. Jadi memang draftingnya ini perlu seni sendiri ya Bapak Ibu karena untuk membuat artikel itu terstandar untuk dipublikasi itu juga butuh upaya yang sangat besar. Oke, kemudian yang terakhir adalah submit. Ya, jadi submit di jurnal yang kita tadi inginkan ya, di salah satu jurnal Sinta 2. Nah, kalau submit, maka yang diperhatikan adalah author guideline. Jadi, author guideline-nya itu apa? Sangat
bergantung dengan jurnal yang kita ingin publish ya. Kalau dalam bahasa peneliti itu ada gaya selingkung ya. Gaya selingkung itu kadang ada jurnal yang mintanya itu seperti ini, kadang ada yang minta seperti ini. Nanti yang satu beda lagi. Itu sangat tergantung dari jurnal yang apa namanya kita ingin submit. Oke. Nah, dalam penelitian, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah mentarget untuk Sinta 2 dan Sinta 1, Bapak Ibu, maka startnya bukan dari menulis draftingnya, Bapak Ibu, tapi startnya sudah mulai dari pada saat penyusunan penelitian. Jadi kalau rekan-rekan di sini ada yang masih mahasiswa, ya sedang merancang proposal penelitian dan ditargetkan harus publish di Sinta 2, maka teman-teman harus start atau rancangannya itu harus dari proposal. Maksudnya gimana? Nah, contoh ini kita langsung saja ya. Yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan dan masalah dan tujuan penelitian itu harus jelas. Artinya, penelitian Bapak Ibu itu dasarnya masalahnya apa? Apakah ada permasalahan sebelumnya yang ditemukan atau misalkan memang itu belum ada atau apa ya? Itu memang harus digambarkan secara jelas di bagian background. Kemudian tujuan. Nah, tujuannya itu harus jelas juga ya. Jadi tujuannya itu untuk meneliti apa, fungsinya apa, apakah menemukan novelty baru dan sebagainya ya. Kemudian metode. Nah, metode ini menurut saya eh, jiwa dari penelitian itu ada di bagian metode ya, Bapak Ibu. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu dosen sudah terbiasa dengan metode penelitian, sudah membaca banyak sekali referensi yang bisa dijadikan patokan. Nah, tapi untuk rekan-rekan mahasiswa itu juga perlu membaca banyak literatur dan referensi sehingga bisa mencontoh metode-metode yang sudah ada. Nah, Bu, bagaimana cara kita bisa menyamakan kualitas atau standar kita supaya saya juga bisa publish di jurnal Sinta 2? Nah, paling gampang caranya adalah dengan membaca beberapa jurnal atau artikel yang berasal dari akreditasi yang sama. Contoh misalkan Sinta 2 atau ke atas, jadi Sinta 1 atau Scopus ya. Jadi metode yang diambil atau digunakan minimal sama atau lebih baik ya. Karena apa? Karena kalau targetnya Sinta 2, kemudian teman-teman ngambilnya yang oh, tapi banyaknya di Sinta 3, Sinta 4. Nah, teman-teman mungkin juga nanti kualitas penelitian atau metodenya itu tidak sebagus kalau misalkan teman-teman literaturnya dari Sinta 2 ke atas gitu ya. Jadi paling gampang seperti itu ya. Kita bicara masalah metode itu kan sangat apa namanya berbagai jenis metode dalam penelitian ya. Jadi teman-teman mungkin bisa standarnya teman-teman samakan. Jadi bisa menjadi rujukan. Kemudian, nah kesimpulan harus saling terhubung. Nah ini seni seni menulis sih sebenarnya ya. Jadi menghubungkan antara research gap, tujuan dan metode penelitian. Nah, kemudian metodologi kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tadi ya yang saya sudah sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang saat ini masih skripsi atau misalkan tesis, biasanya kalau skripsi memang lebih sederhana. Capaiannya itu kalau mau di Sinta 2 ini mungkin bisa ya, tapi benar-benar dosen pembimbingnya harus sangat membantu. Artinya ini cukup menantang, cukup challenging kalau Sinta 2 ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang tesis untuk S2, nah teman-teman harus memperhatikan bahwa di Sinta 2 itu, ya teman-teman bisa buka referensi beberapa artikel, itu variabelnya cukup banyak. Ya, jadi kalau misalkan skripsi itu hanya mungkin dua variabel saja, meneliti sehubungan antara dua variabel. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau di Sinta 2 itu biasanya variabel yang diuji atau diamati itu lebih banyak. Nah, jadi kualitas penelitiannya, metode, jumlah sampel itu sangat menentukan, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kebaruan atau novelty tidak. Nah, di penelitian eh, tesis, ya, saya rasa lebih challenging karena biasanya dia akan mencari ada kebaruan atau tidak. Berbeda dengan skripsi, ya, Bapak Ibu, biasanya hanya eh, ya untuk mereka mulai belajar. Tapi biasanya kalau sudah di apa tesis, dia harus sudah mulai belajar tentang novelty. Jadi harus jelas dan penelitian
baru apa yang akan ditemukan atau minimal dibandingkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian itu tidak harus yang sensasional, fenomenal, nggak harus Bapak Ibu, bahkan dari kebaruan sekecil apapun itu tetap worth it atau berharga untuk dijadikan bahan penelitian. Oke. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah melakukan penelitian dengan data yang banyak, dengan sampel yang cukup, dengan variabel yang memadai, dan metode juga yang sudah sesuai, maka Bapak Ibu di sini akan belajar untuk menulis atau drafting, ya. Nah, mungkin kalau sudah bentuknya disertasi atau skripsi, maka itu sudah jadi, terus kemudian mau dipublikasi. Atau ada juga yang dia tidak melewati itu, tapi sebagai syarat harus publish di jurnal Sinta 2, maka itu juga tidak perlu melewati membuat dokumen eh, tesis, maka dia bisa langsung menuju ke drafting. Nah, drafting jurnal itu memang lebih singkat, tapi ini juga lebih padat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa suka menulis, maka akan challenging karena artikel jurnal terbatas kata-kata yang boleh dimasukkan. Berbeda dengan menulis skripsi ya. Nah, yang pertama adalah tampilkan data yang menarik. Nah, data yang menarik ini adalah seni bagaimana kita menampilkan data sesuai dengan tujuan, kemudian juga ada novelty dan sebagainya. Kemudian, nah ini untuk mungkin yang masih mahasiswa atau peneliti baru. Untuk Sinta 2, targetnya itu hasil penelitian harus kuat dan bukan sekedar deskriptif. Maksudnya gini, deskriptifnya itu misalkan sudah deskriptif, sampelnya sedikit, maka itu akan sulit untuk tembus di jurnal Sinta 2. Tapi kalau misalkan deskriptif, univariat, variabelnya banyak ya, mungkin satu provinsi, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Jadi harus ada poin plus di mana hasil Bapak Ibu itu deskriptif univariat sampelnya banyak, atau mungkin sampelnya terbatas, tapi variabelnya banyak itu harus ada sisi yang ditonjolkan untuk publikasi di eh, jurnal yang top tier ya Bapak Ibu. Nah, hindari menyajikan tabel tanpa menjelaskan maknanya. Nah, kan kadang ada tuh bikin tabel tapi ya udah cuman tabel aja nggak dijelasin. Nah, itu dihindari. Kemudian referensi berkualitas dan mutakhir. Nah, Bapak Ibu, saya melihat beberapa jurnal itu jurnal top tier itu kalau sudah jurnalnya Sinta 1, Sinta 2, Bapak Ibu, mereka nggak bakal mau nerima artikel yang masih kebanyakan pakai jurnal-jurnal tua. Mereka akan selalu minta jurnalnya terbaru, minimal 10 tahun terakhir. Lah Bu, tapi masih ada referensi yang tua, adanya tua, nggak ada yang muda. Boleh ada yang tua, cuman hanya boleh maksimal 10%. Jadi misalkan mereka minta minimal referensi 40 piece, nah berarti yang tua di atas 10 tahun itu hanya boleh 4 biji Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau jurnal Sinta top tier, Sinta 1, Sinta 2, rata-rata mereka akan minta seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya daripada 2 kali kerja karena masih menulis, kemudian juga nanti kalau sudah revisi diminta referensinya baru. Nah, Bapak Ibu sudah harus targetkan bahwa pada saat drafting, pada saat menulis pembahasan itu sudah mengacu pada referensi-referensi yang baru. Jangan gunakan referensi-referensi yang di atas 10 tahun. Tapi ini sangat tergantung sama jurnalnya. Ada juga yang dia mintanya boleh 15 tahun. Nah, ada juga yang strict sekali 5 tahun. Ada juga Bapak Ibu ya. Saya mumet dah kalau nemuin jurnal yang nggak boleh lebih dari 5 tahun. Ini 2026, 2021 aja syukur-syukur ya ketemu ya gitu. Jadi harus dilihat dulu ya. Tapi kalau misalkan sudah targetnya Sinta 1 atau 2, Bapak Ibu sudah otomatis jangan gunakan jurnal yang di atas 10 tahun ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk submit, nah Bapak Ibu ya. Nah, submit pada saat kita sudah selesai drafting, kita sudah penelitian, kita sudah memiliki dokumen yang siap untuk disubmit ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pilih jurnal yang sesuai dengan topik, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai misalkan kita yang dibahas adalah ekonomi dan bisnis, kita carinya jurnalnya mungkin bidangnya kesehatan atau art atau apa ya, jangan Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan wadahnya ya. Ibarat mau apa namanya nge-publish
eh, apa namanya tentang pendidikan, tapi masuknya majalahnya Trubus. Nah, kan nggak cocok ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu nggak majalah Trubus ya? Trubus itu tentang tentang hewan, tumbuhan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak relate ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti jurnal kayak gitu ya. Kemudian penuhi semua author guideline. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lihat apa sih author guideline. Author itu penulis. Jadi kalau Bapak Ibu submit itu disebut author. Ya, mungkin ada yang belum aware, ada yang belum relate ya, author. Jadi Bapak Ibu penulis itu disebut author. Author guideline artinya penulis. Guideline untuk penulis gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian cek periode publish dan biaya publikasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang kayak buru-buru pengen publish ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu jangan mencari jurnal yang periode publishnya setahun sekali. Jadi tiap jurnal itu kan beda-beda. Ada yang dia setahun sekali, ada yang dia 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun, 3 tahun sekali. Setahun 1 kali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, setahun 4 kali ya. Makin sering dia publish, maka makin cepat juga proses dia dalam review. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan biaya publikasi. Cek Bapak Ibu biaya publikasinya. Kalau Bapak Ibu buru-buru dan mau cari yang gratis, nah itu biasanya susah Bapak Ibu. Kalau yang gratis publikasinya biasanya dia akan lama. Kenapa lama? Karena saingannya banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertimbangkan. Bu, kalau misalkan saya cari yang oh, buru-buru saya pengen cepet nih. Nah, biasanya memang dia yang biaya publikasinya ada, kemudian juga periode publishnya lebih sering. Bapak Ibu bisa pilih, nanti kita akan lihat bagaimana cara ngeceknya ya Bapak Ibu. Kemudian pantau artikel secara berkala. Nah, umumnya biasanya jurnal Sinta 2 itu dia editornya itu mungkin akan lebih strict, artinya lebih rajin, tapi karena yang masuk juga banyak, jadi biasanya waktu tunggunya mungkin bisa di 1 sampai 3 bulan, Bapak Ibu. Ya, nah, ini bisa cepat, bisa lama, ya tergantung dia ini. Kadang walaupun setahun publish 4 kali, tapi kalau banyak sekali yang masuk, maka dia bisa harus sampai menunggu 3 bulan, ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pertimbangan. Oke. Nah ya, topik sesuai dengan skup jurnal, wajib harus ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun kesehatan, kesehatan itu kan luas ya. Saya ngasih contoh kesehatan ya. Kesehatan itu luas, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan psikososial dan sebagainya. Pokoknya banyaklah bidangnya kesehatan. Nah, itu juga harus dipersempit lagi. Mana yang betul-betul harus sesuai. Misalkan saya kayak pengendalian faktor, saya mau di jurnal kesehatan mana, tapi lebih ke manajemen kesehatan. Nah, itu nggak nyambung, Bapak Ibu. Nanti akan cenderung lebih banyak di reject ya. Kata di reject itu ya, Bapak Ibu artinya ditolak, artinya tidak mau diterima di jurnal tersebut. Meskipun penelitiannya bagus ya. Jadi kalau nggak relate, nggak sesuai dengan jurnalnya, nggak sesuai dengan wadahnya, ya akan kemungkinan besar di reject. Nah, dokumen penting apa sih Bu yang harus dipersiapkan sebelum submit? Nah, yang pertama adalah artikelnya. Artikelnya sudah siap ya, Bapak Ibu, dari mulai judul abstrak sampai ke apa namanya? Judul abstrak sampai ke reference ya. Nah, kemudian ada cover letter ya, ada copyright. Nah, yang saya kasih bintang itu adalah jika diminta. Ini opsional, tidak wajib ya. Artinya sesuai dengan author guideline yang diminta oleh jurnal tersebut. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ada jurnal yang cuma minta artikel aja. Ada jurnal yang minta ada cover letter, ada copyright transfer, ada ethical clearance, ada pokoknya macam-macam ada ya. Biasanya semakin tinggi tiernya, semakin tinggi akreditasinya, dia akan meminta lebih rigid dokumen pendamping. Nah, jadi ethical clearance itu juga penting. Nah, buat rekan-rekan yang penelitian yang membutuhkan ethical clearance, ini jangan sampai hilang dokumennya, karena biasanya juga akan diminta pada saat publikasi. Gitu, ya. Oke, let's go. Kita cek ke web ya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu ya Bapak Ibu terkait dengan cara mengecek publikasi
atau jurnal ya. Ini saya kasih contoh yang relate dengan saya. Mohon maaf kalau misalkan ini nggak relate dengan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan wajah dari jurnal Sinta 2. Cara ngeceknya gimana? Tadi sudah kita cek dari Sinta 2-nya langsung, dari Sintanya langsung ya, dan ini sudah langsung masuk ke sini. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang sama dalam eh, web jurnal ya. Yang pertama ada about ya, kemudian ada beberapa informasi di sini dan juga di samping sini ya, yang pasti ada itu adalah focus and scope, author guideline ya. Kemudian ada biasanya kita kalau ini nggak baca ya, ada biasanya eh, APC. APC itu kayak charge ya, publication charge ya, berapa bayarnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat di sini itu dia kapan sih publikasinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di home. Ini 3 times in a year. Jadi dalam 1 tahun dia publikasinya 3 kali. Ya, bulan April, bulan Agustus, bulan Desember. Kalau sekarang bulan Agustus berarti bentar lagi dia mau publish nih. Wah, berarti saya bisa dong, Bu, publish di sini. Nggak bisa. Biasanya untuk bulan Agustus dia sudah mengambil dari sebelumnya. Paling cepat berarti kapan? Paling cepat kalau kita beruntung maka bisa publish di Desember. Itu pun kalau nggak banyak antriannya. Kalau banyak ya mungkin bisa di tahun depan bulan April kayak gitu ya. Oke. Caranya biar cepat gimana Bu? Apakah ada nego atau misalkan ada fast track gitu kan? Nah itu sangat bergantung pada apa namanya kontak atau admin dari jurnal tersebut, apakah membuka fast track atau tidak ya. Misalkan harus publikasi bulan depan ya gitu, nanti kalau nggak wisuda. Nah itu bisa menghubungi dari admin karena ada yang bisa menyediakan layanan tersebut, ada juga yang tidak bisa gitu ya. Nah kemudian nanti di sini kita akan cek di bagian focus and scope. Oke. Oke, di focus and scope. Nah, di sini subject suitable for publication include but are not limited nih anatomi, histologi, fisiologi. Nah, ini kita bisa menilai bahwa artikel kita itu masuk di bidang yang mana. Nah, kalau misalkan artikel kita tentang kesehatan tapi judulnya lebih ke psikologi, berarti nggak masuk di sini, Bapak Ibu. Ya, ya, itu nggih. Kemudian apalagi yang harus kita cek, Bu? Berarti kita bisa cek di bagian apa namanya? Author guideline ya, author guideline. Nah, di sini ini pakai bahasa Inggris ya, Bu, padahal saya mau publish bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu untuk Sinta 1 dan 2 biasanya mereka mulai mulai menggunakan bahasa asing atau bahasa internasional. Tapi artikel juga masih menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang seperti itu. Ada yang di-mix, misalkan abstraknya yang bahasa Inggris, tapi yang lainnya isinya bahasa Indonesia. Ada juga yang seperti itu. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau misalkan ada laman web Sinta 2 yang dia home-nya itu bahasa Inggris. Jangan kaget, itu sudah biasa. Tapi publikasinya ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Hmm. Kalau Sinta 1 sudah Scopus, kemungkinan besar dia hanya akan menerima yang dalam bahasa Inggris. Nah, tergantung Bapak Ibu mau yang mana gitu. Tapi biasanya kalau Sinta 2, dia masih bisa menerima artikel berbahasa Indonesia, hanya saja home-nya memang seperti ini. Jadi jangan kaget. Nah, kemudian di sini ya ada author guideline. Ada jurnal yang dia ngasihnya di web seperti ini. Bagaimana cara menulis title and corresponding author, kemudian abstract, introduction, materials, result, dan conclusion lah. Nah, ini umum ya, Bapak Ibu sudah bisa dilihat. Nah, tapi ada juga yang enak banget nih Bapak Ibu, tinggal download aja dari artikel template yang ada ya. Dia akan ngasih link seperti ini. Nah, ini kita tinggal plot aja di sini ya. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, ada juga yang tidak, Bapak Ibu ya. Kalau tidak gimana Bu? Ya pakai yang umum dulu saja. Yang penting sesuai dengan author guideline. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini dia artikelnya masih dalam Indonesia. Ya, Bapak Ibu. Nah,
Dalam menulis manuskrip ya Bapak Ibu, karena di sini sudah ada ketentuannya, jadi sangat rigid ya Bapak Ibu. Misalkan dia sudah minta Times New Roman 14, bold, capitalize each word. This is very specific. Jadi Bapak Ibu jangan memilih font yang lain ya. Misalkan saya suka Calibri, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus sesuai dengan yang sudah disyaratkan. Terus kemudian ukurannya juga, ini berdasarkan ukuran dan juga spasinya itu sudah ada. Jadi paling enak memang tinggal plotting aja di bagian template ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada template-nya gimana Bu? Nggak usah pusing, tinggal Bapak Ibu poin-poin utamanya yang ada di dalam author guideline tadi apa dipenuhi saja. Kalau dia tidak mensyaratkan apa namanya, tidak mensyaratkan ukuran atau apa, ya sudah Bapak Ibu tidak perlu pusing. Ukurannya berapa, ini berapa nggak perlu. Kalau misalkan dia nggak sebut, berarti kita sudah tidak usah pusingin itu. Karena mereka biasanya akan melakukan production, mereka akan apa namanya direstrukturisasi gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu apalagi yang harus kita cek biasanya adalah fee ya. Nah, ini berkaitan dengan kemaslahatan kita ya sebagai penulis. Berapa sih biayanya? Bapak Ibu, ada yang gratis, Bapak Ibu. Jadi publikasinya itu gratis. Ada juga yang berbayar. Biasanya kalau Sinta 1 dan Sinta 2, biasanya harganya 1 juta ke atas. Kalau yang berbayar, Bapak Ibu. Ya, jadi jarang sekali yang di bawah 1 juta ya, Bapak Ibu. Biasanya 1 juta ke atas. 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Nah ya. Dan biaya ini hanya dibayarkan ketika Anda sudah diterima. Kalau Anda sudah diterima, itu berarti baru bayar. Berarti itu akan publish. Kalau Anda submit saja, itu nggak bayar. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan dikira, wah nanti kalau submit ke sini harus bayar 2 juta dulu. Nggak. 2 juta itu kalau sudah diterima, sudah proses review, revisi, baru siap akan dipublish nih, besok dipublish nih bulan ini nih. Nah, baru Bapak Ibu akan dimintai pembayaran atau dikirimi invoice. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian hal apa lagi yang biasanya penting untuk dicek ya Bapak Ibu, biasanya terkait dengan reference manager atau ini ya Bapak Ibu, dan Mendeley ya. Nah, biasanya dia eh, ada jurnal itu yang secara spesifik meminta harus pakai Mendeley, kemudian ada yang misal juga harus pakai Zotero. Terus, tapi biasanya sih kalau menurut saya itu hanya untuk membantu saja ya Bapak Ibu, kan tidak semua orang menggunakan Mendeley ya. Nah, tapi biasanya kalau di Mendeley dia akan ada link yang membantu menghubungkan sehingga Bapak Ibu dalam membuat reference-nya itu lebih terbantu kayak gitu. Nah, ada yang dia secara umum misalkan bilang Vancouver atau dia Harvard, itu Bapak Ibu harus perhatikan ya. Karena kalau sudah referensinya beda model ya, yang harusnya misalkan kayak pakai angka untuk citasinya, tapi Bapak Ibu masih pakai Harvard, nama dan tahun, nah itu nanti biasanya akan otomatis dia reject kayak gitu ya. Oke. Kemudian nah, langsung saja saya akan kasih contoh buat Bapak Ibu yang belum pernah submit di jurnal. Ya, kan kasih contoh, Bapak Ibu, kalau sudah terlihat ya. Ini adalah contoh dari Sinta 1, Bapak Ibu. Ini adalah jurnal Sinta 1. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, karena sistemnya biasanya sama, pakai sistem OJS. Ya, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana, Bu Mito? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus bikin akun di jurnal itu. Ya, Bapak Ibu bikin akun. Caranya gimana? Sudah ada di ininya. Jadi biasanya dia login di bagian sini, login. Nah, Bapak Ibu bikin akun dulu, register dulu. Nah, nanti kalau sudah register, ikuti saja. Nah, nanti Bapak Ibu sudah bisa masuk ke halaman web itu. Kalau sudah bisa masuk, ya nanti akan ada seperti ini. Ini contoh ya, Mitoriana, ada bagian dashboard. Kita klik dashboardnya, klik ya. Nah, di bagian dashboard nanti akan muncul seperti ini. Ini sistem OJS yang hampir sebagian besar digunakan di jurnal Indonesia ya. Nah, di sini biasanya nanti akan ada gini, new submission. Ini kita contoh ya, klik ya. Nah, di sini nanti akan ada step-step bagaimana cara submit dan unggah artikel kita ya. Nah, ini ya, jadi ada section
apakah punya kita itu masuknya original artikel atau case report atau review artikel ya, kita harus klik di sini. Kemudian kita harus baca ini requirement-nya apa saja, syarat-syaratnya, apakah sudah sesuai atau belum, kalau sudah dicontoh. Nah, kemudian per editor jika ada ya. Nah, kemudian nanti di sini ya as yes I agree. Oke, kalau sudah save and continue. Ya. Nanti kalau sudah ya akan ada bagian upload submission. Nah, ya jadi di sini kita akan upload file yang mau kita unggah gitu ya. Jadi silahkan diunggah di sini. Kemudian nanti tinggal diikuti saja Bapak Ibu sampai ke enter metadata, itu lebih ke ngisi nama, kemudian alamat email, ya, kemudian nomor HP, dan biasanya dia ada yang minta Orchid ID. Orchid ID itu seperti eh, KTP ya, nomor KTP peneliti. Nah, mungkin kan ada yang namanya sama ya Bapak Ibu, misalkan ya, eh, maaf ya Bapak Ibu, misalkan ada yang namanya Sri Sulastri. Nah, ada berapa ratus orang Indonesia yang bernama Sri Sulastri. Nah, itu biasanya dipisah menggunakan Orchid ID. Jadi itu KTP ya. KTP orangnya namanya boleh sama, tapi KTP-nya nomornya pasti berbeda. Contohnya seperti. Kemudian ada confirmation dan next step ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh punya saya yang sudah saya submit. Nah, nanti kalau sudah submit, maka dia akan masuk ke editor. Nah, dia akan ada masuk nih informasi ke editor ya. Ini saya juga editor juga nih Bapak Ibu, jadi saya tahu ya. Nanti kalau sudah, dia akan dilihat apakah sesuai topik atau tidak. Kalau sesuai topik, maka dia akan langsung masuk ke bagian review. Nanti akan dikirim ke orang-orang yang memang menjadi reviewer di bidang yang sama dia akan kirim. Nah, tapi kalau misalkan sudah tidak sesuai, maka dari desk dari awal dia akan di reject otomatis kayak gitu. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu lagi submit jurnal, maka Bapak Ibu harus secara berkala mengecek ya apakah sudah direview atau belum ya. Kalau misalkan lama banget gimana Bung itu? Misalkan kayak udah 4 bulan nggak ada info, Bapak Ibu bisa menghubungi editornya ya. Ibarat bahasa Jawanya, iki piye nasibnya ya? Gimana ini nasibnya artikel saya? Apakah ada kejelasan? Karena kadang ada yang mereka memang tidak memfollow up ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada informasi. Tapi itu biasa terjadi di jurnal-jurnal yang Sinta Sinta 3, 4 gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah top tier, Sinta 1, Sinta 2, biasanya dia akan lebih disiplin ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tidak masuk, berapa hari bisa langsung di reject gitu ya. Rejectionnya sangat tinggi. Kalau semakin tinggi Sintanya, rejectionnya kemungkinannya sangat tinggi. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, rejection itu jangan membuat Bapak Ibu tidak mau submit di situ lagi. Dilihat dulu alasan rejectionnya. Kalau misalkan sudah tidak sesuai topik, itu sudah gerbang awal, tidak usah masuk ke situ lagi karena dia sudah Anda tidak sesuai topik. Nah, itu sudah nggak perlu dicoba lagi, Bapak Ibu. Coba dengan artikel yang lain. Tapi kalau revisinya rejection alasannya itu karena misalkan belum sesuai author guideline ya atau apa itu masih bisa diperbaiki, submit lagi, tidak masalah ya Bapak Ibu. Kita harus terbiasa ditolak ya Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya ya oke. Nah, di sini saya ada artikel yang sudah direview ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa download artikelnya dan kita lihat bagian mana saja yang minta di review ya Bapak Ibu. Saya akan stop share. Maaf ya, bolak-balik. Oke. Nah, ya. Bapak Ibu, ya. Cover letter itu, mungkin ada bertanya-tanya, apa sih cover letter itu? Cover letter itu biasanya surat kayak pengantar ya, untuk kepada editor bahwa saya ini, nama ini, kayak gitu ya. eh, Memasukkan submit artikel ini ke sini karena apa? Karena apa? Saya rasa sesuai seperti itu. Jadi kayak pengantar lah ya. Kemudian kalau contribution statement itu seperti Bapak Ibu ada authornya berapa? Misalkan Bapak Ibu penulis 1. Nah, penulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya itu kontribusinya apa dalam artikel tersebut. Nah, itu biasanya dia minta pernyataan di situ ya. Karena kadang ada yang numpang nama saja. Nah, itu dia mau minta statementnya. Gitu kan. Oke.
Nah, ini ya, Bapak Ibu, beberapa alasan di reject. Di reject itu diapain sih, Bu Mita? Di artinya ditolak, ya. Nah, ditolak itu banyak alasannya, ya. Yang pertama, topik tidak sesuai, ya. Tadi yang saya kasih contoh, Bapak Ibu temanya manajemen. Nah, terus masuknya ke mungkin kayak psikologi, nah itu nggak relate, nggak cocok, ya. Kemudian eh, apa namanya yang alasan reject kedua tidak sesuai author guideline. Nah, ya biasanya ada rekan-rekan itu yang males membaca author guideline karena gaya selingkuhnya itu sendiri-sendiri. Jadi dia bikin satu submit 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 kayak gitu. Nah, itu harus dihindari karena kita baca aja sekilas. Author guideline itu kan biasanya hampir-hampir sama ya Bapak Ibu. Cuman biasanya ada beda dikit aja. Misalkan dia mintanya dari Harvard ke Vancouver. Nah, itu kita baca sedikit saja. Nah, enaknya pakai Mendeley atau reference manager adalah ketika ganti 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 eh, reference style atau citation style itu sangat mudah, tinggal klik aja dia akan otomatis berubah terus gitu. Berubah jadi angka semua atau nama tahun semua gitu ya. Tapi kalau misalkan kadang mahasiswa ada yang males ya pakai reference manager. Ya, percayalah, wahai rekan-rekan, bahwa sebenarnya reference manager itu memang terlihat sulit di awal untuk mempelajarinya, tapi sesungguhnya itu adalah salah satu upaya mengurangi beban hidup ya. Karena kan kita kalau pakai reference 40, kita harus mengubah satu-satu kalau gonta-ganti eh, reference style kan. Tuh. Jadi memang kayaknya susah, tapi sebenarnya itu memudahkan hidup kita ke depannya. Ya, kemudian hasil dan data yang kurang menarik karena sampelnya kurang. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika sudah mentargetkan jurnal dengan akreditasi top tier 1, 2 gitu ya, maka Bapak Ibu harus mempertimbangkan itu sejak awal penelitian ya Bapak Ibu. Jadi datanya banyak, variabelnya variatif ya, tidak hanya 2 variabel ya. Kemudian juga apa namanya analisis yang mencukupi ya Bapak Ibu, dan pokoknya banyaklah data yang bisa ditampilkan cukup variatif dan cukup robust gitu ya untuk ditampilkan. Ada juga yang metode penelitiannya kurang tepat atau terlalu sederhana ya. Misalkan gambaran tinggi badan dan berat badan anak di SMP sekian gitu. Itu kan sangat sederhana ya Bapak Ibu, itu sangat sulit untuk tembus di Sinta 2 ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian, perumusan masalah atau research gap kurang tercermin. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan nih datanya sudah oke, kemudian variabelnya banyak, Bu, oke, kemudian udah topiknya udah sesuai nih. Tapi kadang reviewer itu tidak, kalau semua sudah checklist, maka dia akan mulai membaca secara serius kontennya, isinya. Nah, kadang kalau orang yang sudah biasa menulis artikel, dia akan tahu bagaimana flow menulis, siapa saja yang harus dituangkan ide-idenya dan sebagainya. Cuma memang kadang rekan-rekan yang baru belajar menulis artikel itu cukup bingung apa yang harus ditulis ya, kayaknya udah semua deh. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, itu eh, kita bisa meniru gaya penulisan artikel yang sudah terbit ya. Jadi nanti kita akan coba bahas sedikit ya. Oke, jadi kemudian itu ya, penjelasan mengapa penelitian ini penting dan kontributif itu perlu disampaikan di dalam review artikel kita. Kemudian AI and plagiarism detected. Nah, jadi kalau misalkan editornya itu strict ya, dia akan langsung plagiarismnya dicek di awal Bapak Ibu ya. Jadi langsung dicek apakah plagiarismnya tinggi atau tidak. Kalau bisa less than 30% or better less than 20%. Jadi kurang dari 20 itu sudah oke, top marko top. Kalau misalkan dia nggak begitu ini bisa less dari 30%. Ya, yang penting plagiasinya dibuat serendah mungkin. Nah, kemudian yang sekarang adalah AI detected. Nah, ada beberapa yang sudah mulai ini ya, karena seperti yang kita tahu kemarin ya, ada yang publish atau di conference ya, kayaknya wah luar biasa gitu ya. Tapi hasil AI ya, jadi dia nggak ambil data, dia nggak ngapa-ngapain, full AI ya. Nah, itu yang tidak bijak dalam penggunaan AI sehingga memang ya dia akan punya alasan untuk mereject karena ini tidak hasil dari menulis dan berpikir yang dituangkan ke dalam artikel ya tapi hasil AI yang bikin ya Bapak Ibu.
Nah, solusinya bagaimana? Untuk solusi yang pertama, topik tidak sesuai. Pilih jurnal yang sesuai ya Bapak Ibu ya. Cek di about the journal. Tadi yang saya sudah tunjukkan, fokus and scope itu dilihat masuk nggak ya Bapak Ibu. Kemudian perhatikan dan penuhi author guideline. Yaitu author guideline itu hampir-hampir sama, tapi pasti ada bagian yang beda. Bapak Ibu baca aja ya. Oke. Kemudian 3, tampilkan analisis data yang semenarik mungkin. Nah, gimana mau menarik, maka data Bapak Ibu juga harus solid ya. Jadi misalkan kalau apa ada hubungan kayak gitu kan harus pinter gimana caranya membuat tabel ya, misalkan tabel 2x2 gitu ya, gimana caranya biar bisa menarik dan mudah dibaca. Memang Bapak Ibu menampilkan data itu ada seninya tersendiri ya. Jadi kayaknya kita itu sudah berusaha menuangkan informasi kita segamblang mungkin. Tapi pas kita suruh orang lain baca, nih kamu baca, paham nggak tabel ini? Itu nggak paham Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu membuat orang lain paham dengan tabel atau chart atau grafik yang kita tampilkan. Itu adalah seni tersendiri ya. Dan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa ya bisa tanya ke Bapak Ibu dosen ya. Suruh deh Bapak Ibu dosen lihat, Pak Bu, ini bisa diterima nggak? Bapak Ibu paham nggak? Kalau beliau paham ya, insya Allah bisa di apa namanya dibaca juga oleh reviewer. Tapi kalau kamu misalkan mahasiswa sendiri yang tahu, ya itu ya, jadi reviewer pasti nggak bakal tahu lagi ya, karena nggak bimbing, nggak ini, kemudian dikasih tabel ya, susah untuk dipahami. Jadi itu ada sininya ya, bagaimana kita bisa membuat tabel. Kemudian persiapkan sejak mulai penelitian. Nah, tadi ya, untuk metode penelitian yang kurang ya, kalau bahasa zaman anak sekarang kurang gitu ya, terlalu sederhana. Nah, itu ya, itu nanti bersaingnya nggak di Sinta 2, bersaingnya di Sinta yang bawah. Jadi memang harus dipersiapkan dari proposal. Ya, variabelnya yang banyak, ya, jangan cuma 2, ya nanti bivariat 1 biji doang, ya jangan seperti itu. Jadi cukup banyak. Deskriptif emang nggak bisa begitu. Deskriptif boleh, cuman dia kayak bener-bener sampelnya yang banyak kan. Kalau deskriptif dan yang diukur juga banyak kayak gitu. Nah, analisisnya yang baik ya biasanya kalau sudah masuk Sinta 2, dia minimal uji bivariat, uji 2 hubungan atau multivariat lebih bagus lagi kayak gitu. Kemudian tulis artikel Anda secara manual. Maksudnya manual itu bukan tidak boleh pakai AI sama sekali. Boleh ya. Jadi zaman sekarang sudah pakai AI. Tapi gunakan AI itu secara bijak. Contoh misalkan, Anda sudah bikin ya, bikin tetet. Wah, pokoknya sebisanya lah Bu, saya nggak bisa membuat kata-kata yang indah dan flow gitu ya. Nah, Anda bisa tulis saja, terus minta AI untuk mengatur flow paragrafnya. Bagaimana ini bagaimana. Nanti dia akan berikan masukan. Ya, nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang keenam, gunakan AI secara bijak. Nah, AI secara bijak itu, jadi kalau Anda bikin prompt, itu jangan tolong buatkan. Itu sudah nggak benar itu ya. Jadi misalkan Anda bikin, tolong buatkan, ya buatkan paragraf. Itu sudah nggak. Tapi gunakan AI untuk misalkan mengekstrak. Misalkan Anda pakai literatur review, Anda minta AI untuk ekstrak. Baik, kesimpulannya apa sih daripada saya banyak baca gitu kan. Terus kemudian merapikan, itu boleh. Kemudian Anda memproofread, boleh ya. Terus kalau misalkan baca hasil gimana Bu? Kalau misalkan Anda itu bingung dengan hasil, Anda boleh minta AI untuk bukan membuat, mengenerate ya, mengenerate cara baca hasilnya itu gimana sih kesimpulannya. Kemudian Anda harus tulis ulang dengan ide-ide Anda. Ya, jadi begitu ya rekan-rekan. Mungkin ada yang saat ini sudah terbiasa dengan AI ya, jadi harus bijak ya. Jadi jangan bikin prompt tolong buatkan. Nah, itu sudah pasti AI detected ya kalau di copy paste. Oke. Kemudian, nah ini ya 5 kunci tembus Sinta 2 tadi jurnal fit harus pilih jurnal yang tepat ya. Kalau nggak tepat pasti ditolak ya. Kemudian novelty tadi ya punya kebaruan yang jelas. Nanti kita akan lihat contoh-contoh artikel yang eh, sudah dipublish di jurnal Sinta 2. Kemudian metodologi kuat dan hasil yang memadai. Kemudian discussion mampu menjelaskan so what ya dari hasil penelitian. Dan ada manuskrip quality ya tulisan, referensi, format, dan etika publikasi sesuai standar jurnal.
Oke, kita balik lagi ke web ya, rekan-rekan. Eh, saya akan share lagi. Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah ini ya, saya berikan contoh beberapa eh, artikel. Nah, ini adalah artikel yang didownload dari salah satu jurnal Sinta 2. Ini adalah Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, ya, ini punyanya Undip, ya. Nah, ini ya, jadi misalkan ini, faktor lingkungan sebagai penyebab kasus pneumonia Banjarnegara. Ada nama penulis, ya, kemudian ada afiliasi, ya. Nah, kemudian ada ini ya, artikel diterbitkannya kapan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali nulis, ini namanya adalah abstrak. Abstrak itu biasanya jumlah katanya itu terbatas, hanya 250 sampai 300, tergantung jurnalnya. Isinya apa? Isinya ada tentang latar belakang, metode, hasil, dan simpulan, ya. Jadi ada juga kata kunci, ya. Jadi mengcapture semua penelitian dan semua hasil penelitian di dalam 300 kata saja, ya. Oke. Kemudian, kalau jurnal Sinta 2, biasanya dia mulai ada diminta untuk dalam bahasa Inggris ininya, abstraknya, ya. Jadi jangan kaget kalau diminta bahasa Inggris sedikit, ya. Kemudian ada pendahuluan, ya, pendahuluan atau latar belakang. Nah, di sini kan dia menampilkan apa namanya, data-data, ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini menampilkan data-data, ya. Kalau di pendahuluan itu masalahnya biasanya masalah yang global, ya. Kemudian dipersempit, persempit, persempit, global Indonesia, kemudian masuk ke provinsi bisa atau sampai ke kota dan sampai ke tempat di mana kita mau melakukan penelitian. Ya, nah ini sudah kelihatan ya, dia pakainya Vancouver karena pakainya citasinya bentuknya angka seperti ini. Ya, kemudian ini ya. Nah, eh, di dalam menulis artikel itu juga ada seni untuk membuat paragraf ya, Bapak Ibu. Itu saya biasanya kalau editor memberikan masukan itu di bagian membuat paragraf itu sebaiknya jangan terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Kadang ada yang bikin paragraf cuma 2 kalimat, nah itu eh, kurang menarik ya kalau misalkan pendek-pendek. Kemudian ada materi dan metode, ya, di metodenya. Kemudian ada hasil dan pembahasan ya. Oke, jadi di sini ya. Ini dia ada yang sifatnya distribusi, jadi tampilan data univariat. Nah, kemudian di sini ada yang dia menggunakan analisis hubungan. Ya, ini sudah divariat ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dia ada banyak variabelnya, ada keberadaan fungi, suhu, kemudian kelembapan, pencahayaan, ya. Nah, di sini sepertinya dia pakai case control, ya. Nah, kemudian ada nilai OR-nya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau uji hubungan itu biasanya dia tidak pakai nilai signifikansi lagi, biasanya dia sudah akan membaca CI ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa menggunakan SPSS atau analisis seperti ini mungkin mereka akan tahu ya. Jadi kalau sudah biasanya sudah pakai CI, dia akan lihat CI-nya untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak. Kayak gitu. Kemudian ya di sini akan dijelaskan ya, dijelaskan satu persatu tadi hasil datanya ya. Kemudian ada simpulan ya dan ucapan terima kasih, kemudian ada daftar pustaka. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu, biasanya dia tidak mau yang tua-tua. Dia mintanya yang muda-muda referensinya. Kalaupun tua boleh, tapi sedikit. Ya, kemudian ini ya, Bapak Ibu. Kurang lebih sama ya, seperti ini ya. Tidak yang sulit banget. Artinya sebenarnya ini masih bisa dilakukan, masih bisa di ini karena yang penting datanya cukup, ada beberapa variabel yang bisa digambarkan, maka dia bisa lah insya Allah tembus ke Sinta 2. Kemudian untuk dari Bapak Ibu,
Ini untuk jurnal ada juga yang ini Sinta berapa mungkin harus cek dulu ya. Nah, ada tentang economic dan manajemen bisnis, JEM. Seperti itu. Sama ya, Bapak Ibu, isinya tuh sama. Ada yang dia bahasa Inggris seperti ini, ya. Oke. Nah, ini ya, ini biasanya bentuk untuk manajemen ya. Bapak Ibu yang minatnya di manajemen. Nah, ini wah, ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Ada yang dalam bahasa Inggris juga. Oke. Kalau ini kan Harvard style ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu saja karena waktu saya juga terbatas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat atau misalkan bertanya langsung. Saya kembalikan ke apa namanya Mbak Anindya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua mudah-mudahan ya Bu. Karena mengingat waktu, mungkin saya kasih dua pertanyaan. Rulesnya nanti yang ingin bertanya, mikrofonnya bisa dinyalakan dulu, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya. Setelah itu, setelah selesai bertanya, mikrofonnya kembali di-mute ya. Terima kasih. Mangga sesi pertanyaan bisa dimulai. Oke. Yang resen Mbak Ani apa? Kak Anindya mau yang menunjuk atau bagaimana? Nyalakan mikrofon aja mungkin Ibu, biar bisa lebih jelas. Oh. Mangga bisa dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Udah mulai ya, Bu? Sudah, silakan. Belum. Izin bertanya, Bu. Kan tadi sempat disinggung kalau di Sinta 2 itu yang paling menonjol itu kan harusnya novelty-nya ya, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kita menonjolkan novelty-nya di bab 1, di bagian pendahuluan atau abstrak di bagian pendahuluan aja atau di abstrak juga gitu. Terus biasanya kalau penjelasan novelty itu boleh satu paragraf atau harus lebih. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, memang novelty di Sinta 2 itu sebenarnya tidak harus di-highlight sampai di abstrak ya, Kak Restu ya. Jadi, nggak perlu disebutkan di abstrak itu kayak eh, novelty dari ini itu adalah ini tuh tidak. Tapi itu mungkin bisa dijelaskan di eh, bagian pembahasan ya. Dan juga harus dibuat pengantarnya di bagian pendahuluan. Jadi, misalkan nih, di pendahuluan itu kan nanti ada mengecil-mengecil ke bagian research gap. Nah, penelitian ini bertujuan untuk ini yang bermanfaat dalam bidang bla 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 bla. Nah, kemudian dijelaskan lebih jauh di bagian pembahasan bahwa novelty atau kebaruan pada penelitian ini adalah ini. Nah, kebaruan yang dimaksud itu tidak harus sesuatu yang belum pernah ada sama sekali, tidak ya, Kak ya. Jadi sebenarnya kebaruan ini sangat variatif, artinya misalkan nih di tempat itu belum ada penelitian berkaitan dengan itu juga bisa. Atau misalkan penelitiannya itu sudah lama sekali. Jadi kayak 30-50 tahun yang lalu dan belum ada pembaharuan terkait dengan itu. Itu kemudian kita membuat eh, dengan metode yang baru tapi dengan tema yang sama, itu kita bisa juga disebut dengan novelty. Karena sekarang ini kan informasi terus apa namanya berkembang ya. Jadi kalau misalkan referensinya itu ada lama, tapi kayaknya kita butuh yang baru. Nah, itu kita juga bisa ulangi lagi penelitiannya, tapi dengan metode-metode terkini, metode yang baru. Jadi kalau dalam Sinta 2 itu tidak harus menonjol di abstrak. Begitu Kak Restu. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya, Mangga. Yang mau bertanya dipersilakan.
Mungkin saya bisa baca dari chat dari Kak Ristantia Eki. Ibu izin bertanya, jika penelitian kita hanya berdasarkan realita yang ada, apa perlu kuesioner juga, Bu? Misal menentukan hasilnya, misal tentang perpajakan, tentang penggunaan coret, dan saya misalkan bekerja di konsultan pajak, bagaimana untuk hasil penelitiannya? Nah, untuk bidang ekonomi, sebenarnya saya tidak begitu relate ya, Kak ya. Jadi, kalau misalkan apakah penelitian itu harus ada kuesionernya? Tidak. Ya, jadi Bapak Ibu, penelitian itu tidak harus ada kuesionernya. Ya, penelitian itu bisa berdasarkan data yang sudah ada. Itu pakai namanya secondary data. Ya, jadi misalkan Anda bekerja di konsultan pajak. Nah, Anda bisa menggunakan data-data perpajakan yang misalkan yang Anda punya. Nah, ya, atau misalkan bagaimana perbandingan pajak misalkan di era saat ini dengan di era sebelumnya. Maaf ya, saya kurang paham ya. Tapi dengan secondary data yang ada itu kita bisa melakukan penelitian, perbandingan dan sebagainya. Kecuali yang diukur adalah kepuasan. Nah, kalau kepuasan itu harus ada kuesionernya. Nah, misalkan Bapak Ibu menilai kepuasan terkait perpajakan, dia sudah ada formnya sendiri, sudah ada isiannya sendiri. Nah, kita bisa pakai dari hasil data itu. Ya, jadi tidak harus ngambil sendiri. Tergantung datanya banyak atau sedikit. Kalau misalkan sedikit, biasanya sulit ya untuk dikaji. Tapi kalau misalkan datanya lumayan banyak, ya, atau misalkan case report. Nah, case report tuh ada sendiri ya. Saya nggak tahu apakah di pajak ada case report atau enggak. Tapi contoh case report tuh kayak gini, misalkan di kedokteran. Karena kedokteran tuh kan kadang ada yang kasusnya itu 1/1 juta orang. Nah, itu kan nggak bisa dibikin sampelnya banyak. Nah, itu ada case report. Jadi akan dilaporkan kasus sindrom tertentu yang aneh yang belum ada, maka itu masuknya ke case report. Case-nya satu doang. Kayak gitu. Contoh ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau raise hand lagi? Kemudian ada pertanyaan Azato terkait dengan AI. Editorial Impact Journal, menurut tidak ada batas yang terlalu tegas. Intinya satu, AI yang dipakai harus di-disclose apa saja yang dipakai, betul. AI tidak boleh menjadi author, betul. Ya kan nggak ada ya author, ChatGPT gitu nggak ada kan. Peneliti harus mereview dan memastikan bahwa konten yang di-generate AI 100% ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang sekarang penggunaan AI itu harus di-disclose. Di-disclose itu masih harus dinyatakan. Sejauh apa Bapak Ibu menggunakan AI? Fungsinya untuk apa saja? Untuk mengenerate apa saja? Itu harus disampaikan, ada statementnya. Jadi, kalau Bapak Ibu bikin artikel full like 90% or 100% from AI itu akan terdeteksi dan jelas mereka tidak akan mau gitu ya karena mereka juga akan pakai AI detektor gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah setiap jurnal di Sinta 2 itu sudah mulai aware dengan AI. Karena saya pribadi, saya editor, saya akan masukkan di Turnitin, ya nanti akan terlihat plagiasinya dan AI detection-nya. Ya, jadi kalau sudah AI-nya tinggi, ya kemungkinan besar akan saya reject. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan AI-nya tuh masih ya dalam batas aman lah, itu masih ini. Tapi saya tidak meminta disclosure, jadi saya tidak minta pernyataan untuk penggunaan AI. Tapi ada juga eh, jurnal yang menggunakan disclosure, jadi diminta surat pernyataan itu harus ada atau diklik juga ada. Oke. Ada pertanyaan lain? Baik, dicukupkan ya Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Bagi peserta webinar pada siang hari ini bisa on cam terlebih dahulu, akan dilakukan sesi foto bersama.
Ya, terima kasih. Untuk sesi foto bersamanya, selanjutnya untuk sesi penutup, terima kasih Ibu atas materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam penyusunan penelitian, khususnya dalam proses publikasi tentunya karya ilmiah. Membuat karya ilmiah bukan hanya sekedar syarat, tapi kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih, saya Anindya pamit undur diri sebagai moderator. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.